Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah pada hari ini. Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati kami dalam seluruh kegiatan kami Tuhan, agar semua berjalan dengan lancar. Kau berkati juga ibadah ini, kami telah berkumpul di ibadah pagi lawatan Tuhan. Kau berkati jalannya ibadah ini agar berjalan seturut kehendak-Mu. Kau berkati juga yang akan memberikan firman-Mu. Kau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Yesus maha dahsyat. Yes. Haleluya. Yesus memang selalu maha dahsyat. Amin. Sekarang kita akan memulai ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian yang akan memberkati kita semua. Haleluya. Pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau menundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur hari ini kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Kami memuji Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah bagi kami di pagi lawatan Tuhan saat ini. Biar kami dapat menangkap pesan Tuhan, biar kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Engkau menutup bungkus kami dengan kaum keluarga kami. Engkau menutup bungkus setiap kami Tuhan dengan darah-Mu Bapa. Dan biarlah firman yang ditabur boleh tertanam di hati kami. Dan firman itu boleh berbuah, boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Kristus. Dan kami menghasilkan buah-buah yang tetap untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan satu kebenaran-Mu. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memasuki tahun 2023. Saya percaya anugerah Tuhan berlimpah atas Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2022. Saya juga percaya di tahun 2023 kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama akan membuka di dalam Ulangan 3. Ulangan ketiga, Ulangan pasal yang ketiga, ayat ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, siapakah di antara manusia yang tidak pernah lemah dan tidak pernah goyah dalam menghadapi gelombang dan badai pencobaan yang datang silih berganti selama kita masih ada di dalam dunia ini? Lantas siapa pula yang tidak pernah takut dan tidak pernah gentar menghadapi segala sesuatu yang tidak menentu dan membahayakan diri kita? Siapakah di antara manusia yang tidak khawatir, yang tidak goyah, yang tidak takut dan tidak gemetar dalam menghadapi kehidupan pada tahun yang baru 2023? Entah itu persoalan kita yang tidak selesai-selesai, entah itu tekanan di dalam pekerjaan kita, entah itu penindasan, entah itu ancaman dan intimidasi yang kita alami, yang selalu ada di dalam seluruh kehidupan kita. Namun pesan Tuhan pada pagi hari ini di tahun 2023, di pagi lawatan Tuhan, Tuhan berpesan, janganlah takut kepada mereka. Artinya bahwa kita di dalam kehidupan ini kita nggak boleh yang namanya takut. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan Allahmu yang berperang untukmu. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, untuk kita melewati hari-hari hidup kita, kita melewati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, bahkan hari demi hari, Tuhan menginginkan kita jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berperang melawan kita. Tuhan menginginkan kita berjalan dengan iman kita. Kita jangan goyah akan apa yang kita hadapi. Karena kita berjalan tidak sendiri. Kita berjalan ada Tuhan. Tuhan yang menyertai. Bahkan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Di dalam Keluaran 7 ayat 3 sampai 5 mengatakan, Keluaran 7, kita sama-sama membuka Keluaran 7 ayat 3 sampai ayat kelima. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Firman Tuhan ini mengatakan kita manusia wajar untuk kita khawatir. Ini kita berbicara secara manusia. Tapi kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Apapun kekhawatiran itu, apapun ketakutan itu, kita tidak boleh takut. Karena kalau kita sudah hidup di dalam ketakutan, artinya kita sudah tidak bisa berpikir dengan baik. Kita tidak, berarti kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan itu Allah kita yang luar biasa. Tuhan kita itu Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Kita jangan takut kecewa. Kita jangan takut untuk kita jangan takut kita kecewa. Kita jangan takut untuk melangkah. Kita jangan takut untuk mengambil satu keputusan.
Karena takut orang lain menghujat kita, orang lain mengintimidasi kita, orang lain menganiaya kita. Tapi firman Tuhan katakan kita harus tetap berjalan, menjalani kehidupan ini, melewati kehidupan ini. Ada satu contoh. Saya menyelesaikan kuliah saya yang terakhir kemarin Desember. Secara manusia saya takut, saya mau angkat ibaratnya bendera putih. Saya mau bilang, Tuhan saya menyerah, saya menyerah. Saya mengerjakan tugas-tugas ini, tugas-tugas kuliah terakhir saya itu banyak penelitian dan itu harus diselesaikan selama seminggu. Seminggu ada tugas, seminggu ada tugas, seminggu ada tugas. Secara manusia saya takut, secara manusia saya ingin bilang Tuhan saya menyerah. Secara manusia saya bilang begini, Tuhan kirim dong orang untuk menolong saya. Tuhan kirim dong seseorang untuk menolong saya, mengangkat beban saya, mengangkat semua ini. Saya secara manusia ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan angkat dong, Tuhan beri jawaban. Saya lagi mengerjakan tugas, Tuhan kasih nih, tiba-tiba Tuhan kirim seperti kayak kain putih lah, seperti itu ada tulisannya, tinggal saya ngetiknya gitu. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan menginginkan saya, kamu melangkah Priscilla, kamu jalan, kamu harus menghadapi. Karena aku berperang sama kamu, kamu gak bisa ngelihat aku berperang kalau kamu tuh hanya diam saja. Kamu gak bisa ngelihat aku menyertai kamu, tapi kamu gak berjalan. Yang Tuhan mau sama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya kita berjalan, kita hadapi apa yang Tuhan sudah yang memang kita harus hadapi. Dan kita melihat bahwa tangan Tuhan yang luar biasa itu yang bekerja, yang berperang menggantikan kita. Sekalipun kita salah mengambil keputusan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan bisa mengubahkan itu. Tuhan itu lebih canggih dari Google Map. Contoh, kalau kita jalan, kita nggak tahu tempat di mana rumah atau tempat yang akan kita tuju, kita pasti cari di Google Map. Udah dikasih tahu nih jalannya, belok kanan, belok kiri, lurus. Tapi kadang-kala kita suka nggak connect, suka salah persepsi. Kita ambil jalan yang lain. Dan Google Map nggak mungkin bilang begini, selamat, Anda salah jalan. Atau selamat, Anda nyasar. Tidak. Google Map akan mencari jalan lagi untuk membawa kita sampai kepada tujuan yang kita tuju. Begitu pula dengan Tuhan Yesus, dengan Allah kita yang luar biasa. Sekalipun yang saya katakan tadi, kita salah memilih, kita salah mengambil keputusan, kita nggak benar mengambil tindakan yang kita lakukan, tapi Tuhan bisa mengubahkan itu. Tuhan bisa membentuk kita lagi menjadi satu pribadi yang menjadi satu pribadi yang Tuhan inginkan. Yang penting kita mau melangkah, yang penting kita mau berjalan, yang penting kita mau bergerak. Jangan kita diem, kita takut, akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan, kita nggak bisa melihat tangan Tuhan yang berperang sama kita. Pesan Tuhan 2023 buat Bapak, Ibu, Saudara semua di pagi lawatan Tuhan, janganlah takut, karena Dialah yang berperang untukmu. Jalani pesannya, jalani hidup ini. Ingat, Tuhan menyiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Jangan kita mundur dari apa yang Tuhan percayakan sama kita. Kalau kita mundur, di dalam Ibrani 10 ayat 38b ia mengatakan, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadamu. Pesan Tuhannya ada dua pada pagi lawatan Tuhan. Satu, jalani kehidupan, jalani dan hadapi. Kedua, tetap nantikan Tuhan, tetap ikuti agendanya Tuhan. Karena pesan Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita yang terbaik. Jangan keraskan hatimu, jangan ambil keputusan, jangan ambil sesuatu langkah menurut keinginan kita, menurut pikiran kita. Tapi belajar kita untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Saya percaya di saat Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, saat Bapak Ibu berjalan walaupun Bapak Ibu menangis terseok-seok,
Tapi saya percaya kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah atas Bapak Ibu Saudara. Jangan mundur, tetap maju, tetap semangat. Tuhan menyertai dan Tuhan yang berperang bagi Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin. Kiaralasi kiarala malawasan darala malawasi. Oralasi kiarala malawasa karala malawasi. Innarala malawasi kiarala malawasa karala malawasi. Innarala malawasa karala malamalawasi. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap taat kepadamu Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tetap melangkah walaupun berat. Langkah yang harus kami ambil Tuhan. Walaupun berat kami melangkah menghadapi kehidupan di depan kami. Tapi kami percaya Allah Rohul Kudus. Allah Rohul Kudus, Engkau yang berperang bagi kami Bapa. Kami mau berjalan dengan iman kami Bapa. Walaupun kami tidak melihat sesuatu di depan kami jalan Tuhan. Tapi kami mempercayakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang menjadi penolong kami. Engkau Allah yang akan menuntun kami, yang berperang. Sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan. Ajar kami juga Tuhan tetap menantikan janji Tuhan, untuk kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap menantikan Engkau, mengikuti jalan-Mu, mengikuti agenda-Mu Bapa. Ampuni kami Rohul Kudus kalau kami ingin mundur, kalau kami ingin meletakkan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni kami Bapa. Dan saat ini biarlah Tuhan Engkau memberikan roh yang baru, Tuhan yang memberikan semangat yang baru, Engkau yang menguatkan hati kami, Engkau yang menguatkan jiwa kami, Engkau yang menguatkan kami. Bahkan Tuhan yang memberikan visi misi yang baru bagi kami. Cinta-Mu yang mula-mula Tuhan berikan kepada kami, untuk kami tetap memandang kepada Kristus, untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang menghalangi kami percaya itu semua tidak lebih besar dari Tuhan kami. Karena Tuhan kami lebih besar dari setiap pergumulan, masalah, tekanan, atau apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa kita. Terima kasih Tuhan, kami akan buka hari kami. Kami serahkan minggu-minggu yang akan kami lewati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Rohul Kudus, Engkau tetap menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau membuat kami berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Kami percaya semua yang terbaik, semua yang terutama, semua yang teristimewa Tuhan berikan bagi kami. Bahkan perkara-perkara yang besar boleh kami terima, boleh kami kerjakan, dan kami keluar sebagai seorang pemenang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan hari-hari kami seminggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.